Oke, and we are live di Ngobrol Seru MMA bersama Bung Bram. Dan untuk episode kali ini kita akan diberi temani sama Rama Supandi. Kenapa kok kita ditemani Rama? Karena di minggu yang akan datang ini nih, Fight Night 45. Fight Night yang seperti biasa dilakukan sebelum break bulan Ramadan. Fight Night terakhir sebelum bulan Ramadan dimulai, dan ini benar-benar seru banget. Ada 2 title fight dan ada lagi satu contender fight yang yang reschedule, dijadwal ulang dari fight night yang sebelumnya. Nah, sambil kita lihat juga, sambil kita nunggu, ada juga mungkin sudah ada Ramanya sudah datang. Tapi sambil kita nunggu, kita juga sambil nunggu lihat teman-teman yang sudah online di sini. Ada Gading Chandra, selamat datang. Dan ada Iqbal Abdullah, Aib. Nah ini dia Hellboy 711. Oh, tidak bisa. Need a latest version of Instagram to join. Waduh. Ram, cepetan di-update dulu tuh. Itu belum nggak bisa live kayaknya kita. Oke. Sambil kita nunggu, ini juga kopi mana Bung Bram? Tado, kopinya Bung Ferdi. Gimana kabarnya? In case tadi juga sambil nih kita sambil nunggu Rama juga untuk bisa join. Kita bahas aja dulu. Tadi sebetulnya ada beberapa pertanyaan juga yang bertanya mengenai Bellator 255 di weekend ini. Kenapa kok semuanya pada nanya mendadak Bellator? Karena ada Usman Nurmagomedov. Nah ini dia Hellboy. Nah sekarang Hellboy-nya yang minta malah. Ram, halo, Bung Bram. gimana kabarnya? Baik. Bung Bram sendiri? Baik kabarnya. Pasca, gitu. Iya, hari ini Pasca. Ya, selamat Pasca. Selamat Pasca ya. juga. Gimana nih? Udah sempat udah lihat fight card buat minggu depan? Udah. Adi Rominto ya, title defense pertamanya ya, habis ngerebut belt lawan ini Jeremy Siregar. Ya. Yang kemarin sempat kontroversi sama Wardi juga ya. Jeremy ya kontroversi sama Suwardi. Waktu itu kalau ngelihat, kalau Rama sendiri gimana nih prediksi kita? Mungkin mulai dari Jeremy dulu. Kita mungkin cover main sama kok 2 title fight aja ya. Satu untuk si Jeremy Siregar sama Jeremy Siregar melawan Adi Rominto. Terus habis itu di kelas featherweight juga ada AF lawan siapa tuh namanya? Lawan Bolang, Abdul Haris Sofyan. Iya. Kita mulai dari yang kelas yang relevan dulu kali ya. Iya. Boleh. Gimana nih? Jadi kita mulai dari Jeremy ya. Iya. Jeremy ini kan dia basicnya pegulat ya. Pegulat, dan setahu saya itu dia memiliki fisik itu di atas rata-rata. Dia pokoknya fisiknya sangat kuat. Powernya, eksplosifnya. Makanya pada saat kemarin itu pas pertandingan melawan Suwardi, mungkin Suwardi juga kaget dengan powernya si Jeremy ini yang sangat kuat. Jadi Jeremy ini memiliki keunggulan ya di bagian itu, powernya itu. Power dan wrestlingnya dia. Dan power, kalau kita ngomong power sama wrestling, kemarin dia bisa out wrestle Agus Setiabudi kan? Iya, out wrestle dan out muscle Agus Setiabudi. Iya, padahal Agus Setiabudi itu juga saya lihat wah kuat sekali ini, tapi jadi kuat ketemu kuat, tapi bisa ya lebih unggul lah pada saat itu. Terus habis itu kan kalau
Kalau stand up-nya gimana nih? Ini kan kita ngomongin power, kita ngomongin mengenai wrestlingnya. Kalau dari stand up-nya gimana? Stand up-nya ini gimana ya? Kalau MMA ini kan berbeda dengan wushu atau boxing yang kita bisa rapih gitu ya. Saya lihat ini Jeremy ini memiliki striking yang bentuknya itu ya istilahnya kayak Khabib, dia bentuknya nggak bagus, tapi dia bisa mengacak permainannya dia gitu loh. Jadi lawannya jadi bingung dengan strikingnya dia. Dan itu menurut saya juga bisa menjadi salah satu senjata ya untuk Jeremy. Dulu aja waktu lawan Wardi aja bisa pakai tendangannya itu kan, jumping front kick-nya. Dia pakai bisa gunakan itu untuk setup, kemudian kena overhand juga kan? Iya, kena overhand keras ya, sampai keras, bengkak keras sekali dia. Gila itunya. Dan katanya sekarang itu kan Jeremy Siregar itu kemarin juga sudah masuk tim wushu ya, makanya tadi disebut juga wushu ya. Dan itu ada sebelum dia tanding lawan Agus Setiabudi juga ya. Tapi ya mungkin kalau pengalaman wushu sih mungkin masih lebih banyak ya Adi Ruminto menurut saya. Dari segi segi ini ya, dari segi apa tuh, dari segi strikingnya ya. Iya, segi striking. Tapi ya balik lagi, ini kan pertandingannya di MMA, bukan pertandingan di gulat atau di wushu. Nah, tadi kita ngomongin gulatnya, kita ngomongin strikingnya. Kalau kita juga ngomongin kita ngomongin gulat, kita ngomongin power, dan kita ngomongin mengenai strikingnya. Nah, kalau dibandingin sama championnya gimana nih Adi Ruminto? Kan Rama sendiri pernah ngelawan kan Adi Ruminto itu? Pernah ngelawan Adi Ruminto. Jadi memang Adi Ruminto ini dia seorang striker dan menurut saya justru dia ini sangat menghindari pegulat. Kayak contohnya dia pernah melawan Sutrisno dan akhirnya pernah di ground and pound ya, kalau di ground and pound. Iya. Sutrisno. Jadi ya balik lagi seperti classic fight, dia pasti mati-matian untuk menghadapi anti takedown dari Jeremy. Anti takedown sama anti grappling nggak? Iya, anti grappling juga. Kemarin seperti kalau saya lihat waktu Rama lawan Jeremy, Rama lawan ini Adi. Itu benar-benar kan sepertinya pada saat udah dapat takedown, terutama di ronde kedua tuh, itu nggak bisa, benar-benar kayak nggak bisa maju advance. Setiap kali kakinya mau dimasukin secara grappling, mau dikait, sepertinya dilindungin terus gitu. Iya. Dia bisa bertahan gitu. Nah, kalau sehingga dia sudah bisa belajar, sudah tahu anti grappling, tapi dia juga bisa, kalau di sisi lain dia juga bisa scramble juga ya sebetulnya. Scramble bisa, cuman juga. Kalau untuk pengalaman dari wrestlingnya ya saya masih pikir Jeremy, karena wrestling itu kan mateng ya, terutama bagian pinningnya itu. Dan kita tahu sendiri dari segi wrestling, Agus pernah melawan Sutrisno dan Sutrisno kalah ya kalau salah pas itu ya. Dan Agus sendiri pernah melawan Jeremy. Jeremy juga wrestlingnya bisa mengalahkan Agus gitu loh. Jadi ini wrestlingnya top lah, istilahnya top banget Jeremy. Jadi kita lihat ya Jeremy. Jadi kalau diadu nih wrestlingnya sebetulnya tuh counter takedownnya Jeremy ini counter takedownnya Adi Ruminto itu tuh bisa nggak menghadapi wrestlingnya? Kira-kira kalau diadu sama wrestling, sama secara skill aja gitu, bisa nggak menangani? Tentu aja pasti kan masih ada setup lagi gitu. Tapi kalau misalnya
masih ada setup, kita masih ada setup, masih ada game, masih ada setupnya lagi untuk masuk ke jarak pukul. Ada juga mungkin game plan, mungkin mereka juga bisa. Adi Rominto kan setelah yang kalah sama Iwan Hermawan yang sampai jadi highlight itu sepertinya dia udah nggak pernah finish lawan lagi tuh. Jadi mainnya lebih poin. Tapi poinnya telak semua loh. Iya. Jadi cerebral dia. Jadi taktis. Lebih taktis sih, saya lihat juga gitu. Ya, menurut saya sih bisa sih, harusnya bisa. Tapi ya tergantung pola latihannya Adi Rominto saat ini seperti apa gitu. Jadinya terus jadi kalau dari striking gimana? Ini kan kita ngomongin dari gulatnya. Kalau strikingnya sendiri dari Adi Rominto sendiri gimana? Saya rasa masih unggul Adi Rominto kalau striking. Karena jadi dia karena dia punya keunggulan yaitu pengalaman di wusunya dan speednya ya. Saya rasa speednya. Mungkin powernya itu Jeremy sangat kuat, tapi speednya masih menang Adi Rominto. Dan apa yang kira-kira gimana nih? Kita bisa ngarepin apa nih kalau dari pertarungan ini? Siapa yang akan nge-push? Siapa yang akan lebih siapa yang akan lebih mungkin memancing gitu? Kalau saya rasa sih kemungkinan Jeremy yang lebih banyak menekan dan Adi Rominto harus yang lebih taktis, bermain taktis dia. Karena kan kalau dia gegabah sampai ke take down itu udah susah ya menurut saya. Tapi masalah itu. Iya masalah. Tapi kalau dari dia bisa bermain di atas, bertahan di atas, menurut saya peluang dia untuk menang poin atau knockout, bisa aja knockout itu lumayan ada lah. Dan ini kalau misalnya nih aku mau bandingin gitu, Rama tapi nggak pernah lawan Jeremy Siregar ya? Nggak ada. Belum pernah. Tapi saya lihat dari pertarungannya dia powerful banget sih. Powerful. Jadinya ya masih susah untuk berkomentar ya. Kira-kira bisa nggak di out muscle gitu loh? Iya, di out muscle. Tapi kalau Adi Rominto kan saya kurang lebih udah pernah bertanding lawan dia, jadi saya kurang lebih tahu. Tapi kalau Jeremy sendiri, ya saya lihat dari pertandingan dia melawan Suhardi lah ya, itu aja yang paling saya bisa lihat gitu loh, dari segi powernya, segi wrestlingnya, dan melawan Agus Setiabudi juga bantingan dan gulatnya itu bisa kuat gitu loh. Lebih dari Rama. Iya, kalau gulat saya rasa dia kuat sekali. Powernya, power. Jadinya kita kalau misalnya kasar ini gini ya, kalau misalnya penonton mau bayangin gitu, Rama nggak bisa, sulit nih, sorry nih, tapi kalau misalnya sulit untuk take down Adi Rominto, ini kita ngelihat ada satu kelebihan dari Jeremy Siregar di sini. Iya. Itu dari sisi kalau mungkin dibuat perbandingannya gitu ya, kalau kita mau cari satu perbandingan kira-kira kekuatannya seperti apa, ekspektasinya ya ekspektasinya ada di situ gitu, bahwa pertarungan ini yang kemarin Rama waktu bertarung sama Rama nggak bisa di take down atau di take down tapi hanya bisa sekali, lawan Jeremy ini ada chances bisa lebih, ada kemungkinan bisa gitu. Bisa, harusnya bisa. Nah, oke. Nah, kalau saya mau tanya, nih kebetulan ada yang nanya lagi nih, agak nggak relevan juga tapi. Ini Rama kapan turun lagi nanti? Saya udah ada kemungkinan setelah Lebaran sih. Kemungkinan setelah Lebaran. Juni ya? Juli kayaknya sih. Kemungkinan Juni ya, Juni sih, di antara itu. Juni. Antara Juni Juli ya. Udah ada lawan ya? Belum tahu. Masih perkiraan, tapi belum disebut pasti. Jadi saya belum berani ngomong siapa lawannya. Ya enggak lah, namanya kayak gitu juga biasanya berubah-ubah kok gitu. Iya, betul. Ya oke. Selingannya udah selesai. Nah, kita lanjut yang ke fight. Aku sebelum kita nanya lagi nih. Kira-kira kalau mau dipegang siapa nih kalau bikin prediksi? Ngunggulin siapa?
Ya, Eh, kemungkinan sih bisa Jeremy kemungkinan. NU. Bisa Jeremy. Iya, NU kemungkinan. Hashtag NU. Karena saya sendiri kan juga kemarin merasakan ya, memang benar apa yang dikatakan Mas Wardi itu, mempertahankan itu lebih berat daripada merebut. Pasti Jeremy juga lagi semangatnya lagi tinggi-tingginya, dan ya memang berat sih. Nanti aku pengen tanya nih ya, kenapanya. Tapi mungkin gini aja sekarang aja kalau nggak. Kenapa kok mempertahankan susah? Mentalnya sih, menurut saya mentalnya yang berbeda. Kenapa? Tekanan apa? Semua orang kayak berharap, kan kita udah jadi juara nih, semua orang berharap pada kita gitu loh. Dan kalau kita merebut kan nothing tulus ya, kita menang kita dapet, tapi ya udah kalau kalah ya nothing tulus ya, dia championnya gitu kan. Pressure-nya, tekanannya lebih gitu ya. Betul, iya. Mm-mm. Dan Oke. itu yang saya kagum dari Mas Wardi ya, udah saya berkali-kali bilang saya kagum sama Mas Wardi, salah satunya di bagian mental itu, karena dia kan ya juara bertahan yang menurut saya wah sih. Mm-mm. Mungkin kira-kira gini ya. Kalau saya boleh ambil contoh, waktu itu saya ingat Joe Rogan podcast sama George St. Pierre waktu itu, GSP. yang salah satu sama GSP, salah satu yang Joe Rogan MMA show yang pertama, yang itu dia bilang kenapa kok jadi bertahan itu sulit, itu karena buat yang penantang itu tuh seperti fight terbesar, pertarungan terbesar dalam karirnya dia. Iya. Nah, sementara kalau dari si juara bertahan, terutama juara bertahan ini, terutama kalau udah berkali-kali, ini seperti ya biasa aja gitu, kayak fight yang lainnya gitu. Betul, Nah, sehingga yang ngejar itu pasti lebih lapar dia. Nah, sedangkan ya tadi itu mungkin mentalitasnya kalau sebagai juara itu adalah dia akan banyak have a lot to lose, atau banyak yang bisa kehilangan dari kalau kalah. iya, Pressure-nya juga berbeda. Pressure, ya. Yang satu dan yang di bawah lapar. Apalagi yang ini satu poin lagi yang mungkin ada, tapi mungkin yang mungkin belum yang relevan mungkin sama juara-juara bertahannya kita. Yang dari diskusinya kemarin itu dia bilang, GSP bilang, aku ngelihat satu kali orang ini fight. Orang lihat satu kali fight. Terus habis itu ada penantang satu, nggak berhasil. Habis itu penantang dua, nggak berhasil lagi. Tetapi kan dia sudah mempelajari penantang kedua, penantang pertama, dia udah pelajarin. Betul. Dan ini lama-lama strateginya makin lama mengerucut, mana yang bisa, mana yang enggak. Iya, jadi dia makin terbatas ruang gerak dia, karena dia udah dibacain tuh dari pertandingan sebelumnya. Dan mau gimana pun juga namanya manusia, ada batasan dari waktu yang nggak bisa memperluas game, mengembangkan permainan segampang itulah. Iya, betul. Jadi kurang ya lebih sih gitu. Memang kurang lebih begitu sih, strateginya itu jadi lebih ya lawannya jadi bacain kita sih. Makanya namanya Habib itu hebat ya, strateginya sama terus, tapi nggak ada yang orang tahu dia bakal ngapain. Terlalu matang, tapi menurut saya sih terlalu matang di tekniknya. Iya, orang tahu dia mau ngapain tapi nggak bisa di stop aja gitu. Iya, nggak bisa di stop, unstoppable. Orang gitu. Oke, kita maju aja ke ini nggak main eventnya. Aib sama Laude. Kebetulan ada yang nanya nih, Ferry Haikal udah nanya juga. Aib atau Laude nih? Ini saya juga masih 50-50 sih kalau yang Aib sama Laude, karena seru banget. Saya udah lihat Laude, dan Laude itu kan juga juara wushu ya, juara dunia. Dia kalau nggak salah silver juara internasional. Iya. Sebentar, aku cari bentar aja. Laude Abdul Haris.
Ya. Tadi sebetulnya aku lagi nanya sih, Wushu, dia itu dia dapat di Rusia kalau nggak salah. Ya udah nggak apa-apa. Tapi itu pokoknya dapat medali dia. Iya, juara dunia lah. Pokoknya dia salah satu atlet Indonesia yang udah bertanding internasional. Terus dapat apa tuh emas di SEA Games kemarin. Iya. Ya kan? Gitu. Jadi banyak. Oke, terus itu Laude, dan kemarin kan dia baru aja ngalahin Nurul Fikri kan ya? Iya, Nurul Fikri. Nggak bisa di take down, bener itu nggak bisa di take down. Iya, karena Wushu kan ada bantingannya juga, dan ya anti take downnya sih mateng banget menurut saya. Mateng banget ya waktu itu ya. Mateng banget ya. Dan kalau kita lihat dari Aep juga basicnya Wushu, cuman dia udah belajar BJJ. Saya lihat kan dia udah belajar BJJ sama siapa ya pas itu ya? Pokoknya dia udah belajar Ocha sama Riko. Iya, sama Ocha sama Riko. Iya, iya. Dia udah belajar jiu-jitsu. Dan kita lihat pada saat lawan ini kan, kentara banget pada saat lawan Hafid. Iya. Yang kemarin sudah ya lanjut. Tapi dia belum menurut saya belum mengeluarkan semuanya ya di oktagon gitu loh. Karena kan belum terlihat kuncian-kunciannya. Dia lebih kebanyakan terlihat pada anti takedown-nya. Jadi Hafid pas itu nggak bisa mengajak dia ke bawah. Nggak diajak ke bawah sama Hafid. Iya kan. Sorry. Hafid kena knockout kan akhirnya kan pada saat itu kan. Betul. Nah itu kan Hafid itu kan kena, kalau tapi kan tetap aja kita lihat ini kedua-duanya stand up fighter, jadi bakal ada takedown nggak nih kira-kira? Atau ini adalah senjata rahasia yang kira-kira disembunyiin sama ini nih, sama siapa tuh, sama Aep? Iya, itu saya juga penasaran di bagian itunya, apakah dia nanti Aep mau justru dia mau show gimana sih perkembangan ground fighting dia. Di situ justru yang membuat saya penasaran. Kira-kira kita melihat nggak nih game yang lebih baik daripada Aep, daripada terakhir waktu lawan ini Lamhot? Harusnya karena kita tahu lawannya ini seorang juara striker Wushu di internasional. Mungkin justru Aep harus mempertimbangkan kembali strategi untuk bermain groundnya juga. Main ke bawah juga gitu. Iya, main ke bawah. Dan ya kita lihat apakah Aep bisa mengajak Laude ke bawah apa enggak. Dan segimana sih skill grapplingnya Aep yang udah dipelajarin saat ini gitu. Dia juga mungkin mempertimbangkan harus ke ground juga ya. Tapi kemarin bukannya udah Laude sendiri juga udah nunjukin kalau dia nggak bisa dibawa ke bawah sama Nurul Fikri. Iya. Ya pada situ ya Nurul kan, cuman kalau kita Aep saya nggak tahu nanti seperti apa gamenya, cuman ya dia harus mempertimbangkan lah istilahnya, karena ya strikingnya menurut saya si Laude ini mateng banget ya. Mateng banget. Atau kita bakal mengharapkan surprise gitu, seperti kalau kayak di One Championship itu kan itu Martin Yuan dengan dengan overhand right-nya. Bisa juga, karena ini balik lagi MMA, ini bukan pertandingan wushu atau bukan pertandingan grappling, jadi faktor X-nya ini sangat besar menurut saya. Dan kalau kemarin kita lihat lagi waktu lawan Lamhot, ini persiapannya cuma sebulan kan ya, kalau saya nggak salah. Dan itu kan event pertama setelah di restart lagi pada saat pandemi kan. Di masa pandemi itu event event paling pertama. Dan kalau boleh saya lihat juga di hari itu fighter sepertinya juga mungkin karena dulu pernah ada reschedule, ada beberapa reschedule, akhirnya juga tidak terlalu banyak mungkin persiapannya juga agak sedikit kaget gitu. Sepertinya tidak 100% pada event itu saya lihat. Iya, kemungkinan. Jadi
itu ada efek sih dari setelah pandemi terus fight pertama itu juga pasti ada inilah ada pengaruh. Ada pengaruh ya. Jadi kita yang pasti yang saya dapat nih dari striking kita lihat Lauda juga ada dia pasti ada pada satu tingkatan yang berbeda. Ya, di atas kertas ya, di atas kertas. Dan tentu aja kan gini, kita bikin prediksi ini kan selalu begini kan, Ram. Kita selalu bikin prediksi itu berdasarkan informasi yang ada, yaitu apa yang ada dari fight sebelumnya. Betul. Kalau dia misalnya melakukan sesuatu gitu, kayak misalnya contoh gitu, Billy latihan sama Prof Niko gitu, nggak pernah kelihatan sama sekali gitu. Tiba-tiba bisa submissionnya tajam gitu. Itu bisa aja nanti Aep tiba-tiba jumping footlock gitu kan. Kita nggak ada yang tahu, tiba-tiba wah bisa footlock ternyata. Atau flying bisa. Nah, terus habis itu mendadak kayak heel hook dari bawah gitu kan. Dari bawah. Dari bawah. Kayak ini. Ingat gak Angga sama Angga sama Willy? Angga sama Willy Kun kena footlock itu. Willy Kun. Wah, itu bener-bener tuh. Kaget tuh bener. Nah, bisa aja. Habis gitu dibacain Willy lawan siapa setelah Angga ya? Waktu itu aku lupa waktu itu. Akhirnya jadi tawannya tahu dia bisa footlock langsung di anti footlock. Juaranya Novian, pertama. Bukan Novian Hartanto ya? Bukan, juaranya yang pertama, juara kelas itu pertama. Juara kelasnya lightweight yang pertama. Iya. Kevin Sulistyo. Bukan. Siapa namanya? Pegulat dari BFC. Siapa? Senior. Bentar. Kan dia kalah sama Willy. Bentar. Ini cari dulu nih, aku lagi nyari datanya. Willy Ngabdi Mulyadi. Iya, Ngabdi Mulyadi, betul. Ngabdi. Akhirnya kan benar, Sheryl.com. Di anti dibacain, terus ya akhirnya nggak bisa di footlock. Tapi Mas Ngabdi mah pengalaman lah, itu senior benar-benar. Jadinya itu dari striking dia harus melakukan sesuatu, karena apakah itu dari sisi strikingnya mungkin bisa kita jatuhin bom kayak main sniper kayak Martin Nguyen begitu dengan overhand right-nya sehingga jadi tajam dengan semua setupnya. Yang kedua juga kita bisa lihat mungkin apakah takedown, apakah dengan setup atau atau juga bisa melakukan sesuatu yang ya mungkin kita belum lihat, mungkin latihannya BJJ terus gitu kan. Iya, bisa. Dari ground game-nya. Ini yang kita bisa lihat dari AF. Terus kalau dari Lauda ya kita udah lihat takedown-nya lebih maju, jauh lebih maju, strikingnya di atas kertas juga sudah di atasnya gitu. Iya. Jadi sehingga ya tapi setelah lihat kesimpulan semuanya 50-50 gitu kurang lebih ya. Iya, 50-50. Ya bisa aja sih. Itu kan sebetulnya pukulan overhand kanan itu bisa ngakhirin kapan aja tuh. Bisa karena MMA ini berbeda dengan olahraga lain, faktor X ini besar banget sih menurut saya. Kayak Jeremy sama Adi Ruminto juga menurut saya itu faktor X juga sangat besar. Apalagi keduanya juga kayaknya ini kalau saya lihat nih, keduanya itu kayaknya perkembangannya juga cepat banget. Yeah. Adi latihan di One Pride, latihan Bali. Di Bali kan? Iya, Bali MMA. Bali MMA. Dan berarti kalau kita lihat di Bali MMA kita nggak tahu perkembangannya bisa kayak apa gitu kan, dengan sparring partner yang ada. Nih, ya cuma satu hal nih, yang lucunya ini satu hal. Jeremy itu punya saudara. Pitu Siregar. Pitu latihannya di Bali MMA. Terus lawannya latihan di Bali MMA gitu. Lawannya latihan di Bali MMA. Ya, itu suatu pertanyaan juga, kok bisa begini. Jadinya apakah Pitu saat ini lagi persiapan juga di sana, jadi
jadi ini gimana gitu loh. Tapi kalau aku bilang sih gini, kalau ini kan tergantung masing-masing gimana camp ngaturnya dan pribadi seperti apa. Aku pernah ngomong beberapa kali aku ngomong sama beberapa fighter. Ada yang bilang lawan satu camp boleh, ada yang mengerti kenapa kok lawan satu teman satu camp boleh, ada yang enggak. Policy masing-masing lah itu, dan itu saya rasa saya respect lah masing-masing polisinya seperti apa. Policy. Tapi menurut saya ini Bali MMA ini ekstrim nih. Dua-duanya bawa bendera Bali MMA, terakhir ada yang ketemu loh di Fight Night terakhir atau Fight Night sebelumnya. Iya, makanya itu dia serunya ini. Bukan championship fight. Kalau championship fight ngerti, mungkin udah kepepet gitu kan? Udah kepepet, udah champion majulah gitu kan. Champion salah satu gitu kan. AKA yang benar-benar gak boleh. Tapi ini Bali MMA dua-duanya di kartu yang perbaikan peringkat, dua-duanya hajar aja gitu. Cuman ya itu balik lagi gimana di campnya kebijakannya gimana nanti latihannya kan. Betul. Dan ya gitu aja sih. Kalau mereka mau mereka mungkin bisa latihan satu camp, mungkin Pitu Siregarnya juga Pitu juga mungkin ya harus profesional juga, nggak bocor-bocorin juga gitu kan. Iya. Gitu. Ini kayak Usman waktu lawan Burns, nggak juga sih, mungkin mereka nggak sampai latihan, ini saudara satu tim, satu tim gitu. Oke, jadi ini kayaknya kita udah tahu ya dua prediksi ini ya, kita dari yang 50 yang satu untuk untuk Adi Rominto sama Jeremy Siregar, lebih berat ke Jeremy. Iya. Terus abis itu kalau untuk yang main eventnya main eventnya 50-50 nih antara Aep sama Aep sama Bolang sama apa sih namanya Lauda Abdul Haris. Laude gitu. Oke. Nah, aku mau nanya nih sedikit lagi. Ini kebetulan juga yang kita lanjutan. Soalnya tadi ada beberapa nih fighter ya. Ini untuk Usman Nurmagomedov. Gimana? Usman Nurmagomedov ya di Bellator kan terakhir. Iya. Nonton nggak tadi? Nonton. Itu sepupunya Khabib kalau nggak salah. Iya. Tapi gamenya ini justru agak sedikit beda saya lihat dari Khabib ya. Kalau Khabib kita kan lihat pegulat yang takedown, pukul. Kalau si Usman ini saya lihat lebih tendangannya bagus, tendangannya sangat-sangat cepat ya. Jadi non telegraf dan anti takedownnya juga matang gitu loh. Justru saya melihat ini lebih kayak striker saya lihat. Bisa pegulat, cuman dia bisa strikingnya lumayan bagus gitu loh. Kalau menurut saya sih, saya juga setuju. Dia strikingnya kuat, main di long range-nya terutama, dan dia bisa pinter mancing lawan. Tapi kalau aku sukanya gini sih, waktu itu sempat lihat Umar nggak? Umar Nurmagomedov. Iya, UFC. Iya. Ya, itu juga kurang lebih kan dia juga banyak tendangannya kan? Iya, banyak tendangan. Dia banyak tendangan walaupun dia habis itu bisa gunakan setup itu untuk takedown, lebih ofensif dia mainnya. Nah, habis itu yang satu lagi menarik itu yang aku kalau ngaku ngeliatin yang agak panjang, yang aku lihatnya agak ekstensif ya. Itu adalah si Islam Makhachev. Waktu itu aku pernah bikin breakdown video. Nah, mungkin teman-teman kan kalau ngelihat di fight yang terakhir, Islam Makhachev itu lebih kayak Khabib, kayak di take down, habis itu di ground and pound gitu kan ya. Ground and pound, ya. Betul. Nah, tapi kalau sebelum fight ini, tahu Davi Amos nggak? Orang juara ADCC tahun 2015. Dia pernah ngelawan Davi Amos, dia yang nge-take down Davi Amos loh. Ya karena
Mungkin jujitsu ini kadang-kadang kan apa beda sama wrestling itu matang, dibantingannya matang gitu. Nah, tapi gini, ini mungkin ada satu lagi nih, yang satu faktor yang mungkin aku nggak belum baru tadi mau nyebut. Nah, Jadi si Islam Makhasyaf itu lebih banyak bawa lawan ke bawah itu dengan counter takedown. Jadi pada saat lawannya, jadi ngejar takedown, dia ngejar double underhook atau ngejar single underhook, dia lagi ngejarin double underhook tuh dari clinch. Begitu masuk keteknya satu, tapi dia baru satu dapat, dia sengkat. Iya, bisa dia puter. Dia sengkat, dia puter, dibawa ke bawah. Dia bawa takedownnya seperti itu kira-kira. Iya, gitu. Jadi kenapa? Terus gimana? Enggak, memang kalau, dia seperti itu. Nah, jadinya so far gini, aku baru ngeliat satu yang ekstensif, plus sama Habibnya sendiri yang ini. Jadi aku baru ngeliat dua yang ekstensif. Tapi yang aku lihat dia itu gak kayak, kamu ingat gak dulu Hammer House MMA? Mark Coleman. Disuruh mundur ya sama Diki. Siap, Jo. nanti gue potong kita itunya. Pas gue potong malah ribet loh nanti malahan. Nah, tapi gini, aku ngelihat ada 4 orang dari camp ini, dari clan-nya ini. Dan mereka main dengan gaya yang berbeda-beda. Dengan berbeda kayak dulu Hammer House dulu itu. Hammer House, Mark Coleman, Kevin Randleman, gaya mainnya kurang lebih sama. Sehingga, dan aku tuh selalu melihat camp yang bagus itu tuh selalu punya gaya yang berbeda-beda. Iya, betul. Fighternya nggak ini, punya karakter masing-masing lah. Tetap menjaga karakternya masing-masing karena jadi mereka itu sudah datang dengan basis yang mereka yang kuat dengan gayanya masing-masing. Tapi begitu masuk dia poles lagi, dibawa ke level yang lebih tinggi tanpa kehilangan nature-nya. Iya. Tanpa kehilangan akarnya tadi itu. Mungkin ini sama kayak Papa Habib, gitu dia bilang, Papa Eagle katanya. Dia bilang kan, ngapain kamu jadi pegulat terus abis itu kamu berusaha menjadi striker. Iya, betul. Nah, ini dan ini bukan, kalau berarti di campnya ini dia itu bisa membawa, nggak cuman ini cookie cutternya cetakannya begini, ya lu harus mainnya caranya kayak gini, enggak. Iya. Dan itu punya banyak karakter di dalam satu camp. Betul. Dan nggak gampang loh itu loh. Nggak gampang, ya kan Ram, nggak gampang kan kamu ketemu orang striker habis itu disuruh main kan? Iya, memang jujur di camp saya sendiri juga sama kurang lebih sama seperti itu. Ada satu yang lebih kuat di strikingnya, ada yang satu lebih kuat di wrestlingnya, ada juga yang di jujitsunya malah lebih jago. Jadi ya beda-beda karakter. Walau kita latihannya pagi-pagi bareng-bareng nih, semua sama dari A sampai Z kita latih semua. Tapi hasilnya ya tiap-tiap orang memang punya karakternya, bawaannya sendiri sih. Tapi memang kalau saya lihat dari game plan-nya Khabib training camp-nya Khabib itu memiliki satu kesamaan, yaitu menekan lawan ya. Mereka semua rata-rata agresif sih mainnya. Ya. Dengan cara gimana? Yang agak kurangan Islam Makhasyaf agak kurangan. Iya, dia lebih banyak. Kecuali fight terakhir. Iya. Tapi dia yang pressure-nya kurang. Aku malah punya feeling gini. Kalau aku punya feeling mengenai Makhasyaf nih, perannya dia. Kan dia selalu dibilang tuh, oh itu my brother Islam Makhasyaf bisa ngalahin aku gitu kan. Nah, sehingga aku punya feeling perannya dia dalam camp itu adalah dia jadi orang yang ngelatih takedown-nya Khabib, jadi partner latihannya Khabib. Partner. Jadi justru dia yang akhirnya matang di bagian takedown defense sama Khabib malah kebalikan nih, jadi takedown yang matang banget.
Nah, tapi kalau semua orang nggak bisa nahan takedownnya Khabib, Islam Makhachev bisa. Bayangin itu kayak apa tuh? Iya, berarti dia sangat sulit untuk di take down sih. Terutama untuk Nah, itu dia. wrestler lawannya, waduh. Wassalam itu. Salah. Gitu jadinya. Jadi kalau balik lagi ke Usman sih, aku bilang dia udah pada dalam camp yang posisinya bagus dan nggak satu cookie cutter, nggak satu cetakan aja. Dia Jadi ya dan terjaga performance terjaga karakternya dia. betul, dan performance-nya dia tadi benar-benar hebat. Nah, kita lihat aja seperti apa nanti. Pantengin lah, kita lihat. Gitu. Nah, ini tanyanya oh, sorry. Ini aku nanyanya bingung nih. Ada yang nanya Usman Nurmagomedov, ada juga yang nanya Usman Masvidal nih. Ah, itu juga seru itu. Ya udah, ini kita aja nih. Kita tanya Usman Masvidal. Gimana nih Usman Masvidal? Wah, ini gila sih, partai ini gila banget menurut saya juga. Karena rematch ya yang kedua, dan Masvidal kali ini persiapannya lumayan panjang nih. Kalau kemarin kan dia cuman seminggu langsung tanding. Betul. Jadi kali ini menurut saya persiapannya lebih matang sih. Kita bisa ngelihat nih Usman Masvidal itu kalau dengan persiapan full seperti apa gitu ya. Iya, betul. Nah, tapi Usman sendiri tambah tajam nggak kelihatan waktu lawan ini? Waktu lawan si Burns. Iya, tajam. Dia tajam banget. Jadi menurut saya ya dia improve di bagian wrestlingnya, di bagian strikingnya dia improve semua. Dan aku yang paling suka sebetulnya gini, Usman itu menjawab pada fight tersebut, dia benar-benar menjawab kritikan dari orang-orang yang ada, yaitu dia tidak bisa finish. Iya. Karena termasuk saya, jangan aku juga berpikir begitu. Pada saat aku ngelihat kemarin, karena aku ngelihat finishnya Colby Covington pun, kalau kamu lihat, itu terjadi di ronde kelima. Kelima, betul, yang kena Rahan tidur akhirnya. Menit keempat. 5 menit keempat. Jadi apa tuh namanya udah jauh gitu. Jadi itu kayak nggak ada finishingnya tuh sedikit susah gitu loh. Nah, dia bukan finisher, dia orang yang neutralize game orang. Gitu. Setidaknya aku berpikir begitu. Tapi bisa tuh dihabisin tuh. Jabnya makin jabnya tajam, men. Cuman di jab tumbang. Kaget saya juga lihatnya pada saat itu. Nah, dan dia pintar pakainya. Dia tahu si apa tuh namanya Burns itu tuh loopy. Iya. Dia loopy. Dia suka pakai lead hook. Dia seneng kayak udah fanatik gitu sama lead hook. Jadi dia habisin tuh pakai lead hook, pak gitu. Nah, sekarang nih kalau kita lihat nih dengan pukulan yang mungkin relatif sederhana, simple gitu, lawan Masvidal. Kira-kira gimana? Masvidal. Nah, ini satu bisa nggak kan? Nah, yang Usman sama Masvidal ini memiliki kesamaan kan, dua-duanya eksplosif saya lihat ya. Terutama awal ronde ini eksplosif banget. Jadi kemarin juga Usman lawan Burns, Usman sempat kaget dengan eksplosifnya Burns di awal-awal ronde, ya kan? Ronde pertama. Dan Masvidal ini juga memiliki eksplosif yang terutama di ronde pertama, ronde kedua itu besar gitu loh. Dan dia badannya saya bilang lebih tinggi ya daripada Burns kalau nggak salah. Ya. Ya kawannya, itu yang mesti diperhatikan oleh Burns sih menurut saya. Diperhatikan oleh Usman. Nah. Jadi dia bisa reach sama height advantage. Nah, tapi kalau dia ajak main lama 5 ronde, kemungkinan sih masih Usman. Dan Usman itu memang paling pinter untuk nge-neutralize data orang kan, neutralize permainan orang, bener, gamenya orang. Semakin lama dia tanding di atas ring, di atas cage, dia semakin bisa adaptasi ya sama gamenya orang itu sih.
betul. Jadi dia slow starter kan memang, dan mungkin kalau menurutnya Rama kemungkinan terbesarnya itu bisa kemenangan kalau mungkin sama seperti Burns, kesempatan paling besar untuk Mas Vidal itu ada di ronde awal. Betul, saya juga bilang sih gitu. Oke. Kurang lebih sih gitu. Cuman kalau aku mungkin masih dengan lihat stand up-nya kemarin, dengan perkembangan stand up-nya kemarin, aku masih lebih pegang Usman kali ini. Walaupun namanya Mas Vidal itu pegang dia ada full preparation. Kalau mungkin waktu ngelawan Colby aku masih pegang Mas Vidal. Tapi begitu ngelihat perkembangannya terakhir waktu lawan Burns, aku masih lebih condong ke arah ini, ke arahnya Mas Vidal, ke arahnya Usman. Iya. Saya juga sebenarnya saya prediksi juga kemungkinan sih Usman. Kecuali ya awal-awal ronde itu, awal-awal justru yang menentukan Mas Vidal ini bisa ke knockout atau menang itu awal-awal ronde. Tapi kalau udah di bawah sampai 4 ronde, 5 ronde, kemungkinan Usman. Terutama wrestlingnya Usman juga. Tapi Mas Vidal juga wrestlingnya terakhir saya lihat dia latihan lumayan bagus ya. Tapi kalau persentase kemenangan masih Usman menurut saya. Nah kalau ini kebetulan ada yang nanya nih, sedikit aja. Kalau nggak kita pindah dulu aja. Masih terkait sama ini Prakasa Bintang ada ya. Khabib naik kelas lawan Usman, kira-kira menang mana? Ini hypothetical aja. Dulu banget pernah dijawab. Khabib lawan Usman. Kalau Khabib naik kelas, Usman beratnya paling poin sih tapi. Poin gitu. Kalau kenapa Usman? Karena lebih gede aja gitu ya. Iya, kemungkinan lebih besar. Dengan wrestling yang sama dia bisa ini. Aku juga berpendapat yang sama, dan aku punya pendapatnya kurang lebih gini. Kamu ingat gak Usman itu punya takedown defense 100% di UFC? Iya, betul. Dan dia defensive wrestler yang bagus. Dia bisa neutralize game orang. Jadinya sedangkan Habib itu orang yang termasuk besar untuk seorang lightweight. Sehingga kalau dia bisa sedominan itu, mungkin karena dia ada size advantage, keunggulan dari size. Nah, sekarang keunggulan size ini mungkin akan hilang kalau lawan Usman. Seperti kita sudah lihat waktu siapa tuh namanya Jan Blachowicz ngelawan sama Israel Adesanya, dan semakin terlihat pada saat ada di ground position. Betul. Jadi ground fighting ini ya size dan weight ya, meter sih berpengaruh. Betul. Lebih berpengaruh gitu. Nah, kalau kita mau lihat lokal yang di One Pride, ingat yang ada ekstrim itu adalah ingat nggak Dwi Retno ya, yang dari Han kemarin kan lawan Nurul Azizah. Iya dia besarnya kalau nggak salah itu beda kelas ya, justru beratnya beda lumayan jauh. Gini, Nurul Azizah nimbang di 48, dan itu mungkin gambarannya itu adalah dia waktu main di timnas Jiu-Jitsu dia tuh main di 44 kilo. Iya. Jadinya dia mainnya di 44 kilo. Lawannya itu cut untuk nyampe 52. Dwi Retno. Nah, itu itu juga sama tuh. Dwi Retno kan pintar. Dia dengan size advantage yang dia punya, dia ajakin ke clinch. Nah, itu juga di mana clinch itu kan lebih banyak lebih kerasa kan. Strength sama size difference-nya. Strength size-nya ya. Nah, itu 2 contoh udah. Nah, kalau sekarang Habib tidak punya size advantage dan strength advantage, dan justru strength advantage itu yang nyatanya ada dari posisi
clinch, dan itu kan lama-lama kan dia kehilangan semua advantage itu menghadapi orang yang nggak bisa di take down. Menghadapi orang yang nggak bisa di take down dan strength-nya lebih besar dari dia, lebih besar badannya. Betul. Nah, akhirnya gimana nih? Akhirnya kalau menurut aku ya sama. Itu sebabnya. Walaupun ya, makanya aku punya pendapat kesimpulan yang sama Rama. Cuman ada satu lagi gini, tapi ada satu komentar yang aku jujur agak ganjel nih. Apa tuh? Justin Gaethje bilang, nggak ada orang di kelas 185 pun 170 itu nggak anybody, nggak ada orang di bawah kelas 185, jadi maksudnya 170 dan ke bawah yang bisa ngalahin Khabib. Itu komentar dari teammate-nya, makanya aku yang agak ganjel gitu. Jadi di atas kertas aku ada begini, tapi itu ada satu komentar itu yang ganjel, gitu aja sih. Iya, ya itu mesti pembuktian lah di atas. Khabibnya juga udah pensiun, kita nggak bisa ngomong apa-apa. Ya terus ngomong apa, susah gitu kan? Iya, banyak yang sebenarnya masih ganjel tuh, banyak kayak sampai sekarang pun kayak Tony Ferguson lawan Khabib itu juga kan ganjel istilah. Kita udah berapa kali nungguin dia. 5 kali batal. 5 kali. Iya. Setahu aku 5 atau 6 gitu. 5 atau 6. Iya. Gitu. Jadinya ya itulah what if. Oke, kita mau jawab satu pertanyaan lagi, gimana nih? Ada Usman Fasidal udah. Oke. Tadi ada pertanyaan Khabib naik kelas udah. Oke, tanggapan Usman ininya. Oke, nah ini dia. Tentang comeback Nate Diaz gimana? Nate Diaz lawan ini ya, siapa? Leon Edwards ya. Gimana tuh? Ini seru sih, karena saya juga salah satu fan. Sejujurnya saya salah satu fan Diaz. Siapa sih yang nggak ngefans sama Diaz, ya kan? Siapa yang nggak ngefans sama Diaz? Gue nggak tahu. Ya terus gimana? Ini gue sih berharap Diaz menang sih, cuman karena ya dia udah lama nggak tanding sih, itu dia yang saya penasaran. Iya sih, aku cuman gini sih, aku merasa bahwa Diaz itu tough, Diaz itu sangat tangguh, batu lah gitu ya. Iya, batu bener. Dan dia udah batu gitu, tapi rasanya kok permainannya makin lama makin kebaca gitu. Betul. Dia selalu memancing orang ke dalam suatu exchange. Iya. Epet orang, menekan dengan volumenya. Dia menekan dengan volume. Dan dia pegang rekor ya. Dia cukup lama, dia kan pegang rekor pukulan significant strikes atau strike throw yang paling banyak dalam satu ronde. Itu sebelum dipecahin sama Justin Gaethje ya kalau nggak salah ya. Aku lupa siapa yang udah pecah. Tapi dia cukup pegang rekor itu cukup lama. Nah, karena itu memang dia cara mancingnya adalah dengan volumenya gitu, volume striking. Tekan terus gitu. Tapi lama-lama kebaca. Ya sama, dia kelemahannya karena dia ngikut terus, orang side step, bawa ke samping gitu, nyampingin dia, ngajar dari samping gitu, jangan sampai ke corner, ya. Dan dengan beberapa orang sudah mecahin puzzle-nya, dia nggak ngerubah lagi. Memang gayanya seperti itu, ya. Dan iya, susah juga. Dia nggak, saya lihat ya memang dia nggak ada niat untuk mengubah stylenya juga sih. Betul. Dan itu exciting lah gitu kan. Ya. Tapi ya pengen lihat dia sih, kalau pengen lihat dia menang juga sih sebetulnya. Secara hatinya begitu. Tapi Leon sendiri juga, Leon itu kan yang paling mematikan kan elbow-nya dia tuh. Elbow-nya dia. Iya, elbow-nya. Elbow-nya dia bener-bener, aduh gila, itu bisa ngirim orang ke keliling dunia kali itu. Apa tuh bisa kencangnya begitu. Ada gitu dia bisa yang strike juga, bisa nge-cut.
then again kalau mau sampai satu stage tersebut, satu tahapan dia bisa masuk ke clinch dan lempar elbownya. Dan gini yang aku suka dari elbownya elbownya Leon. Itu adalah dia sering melempar elbow itu pada saat lawannya itu ngejar ngejar single underhook. Jadi pada saat dia dapat underhook side-nya, dia pegang, kepalanya salah aja. Terus kepala salah geser, masuk elbow. Salah geser, itu ini langsung naik cepat sambil disengage dia akan keluar sambil disengage, kasih gitu. Dan dia ngedetect itu pinter banget, dia dari half, dan dia untuk bisa, kalau yang ini agak susah, kalau ini agak susah, tapi di salah satu kekuatannya dari Nate, kekuatannya si Leon itu adalah dia bisa melakukan banyak strike ground and pound itu dari posisi half. Iya. Jadi dia nggak usah posisinya, kalau kita kan kalau di One Pride kita lihat posisinya kan lu ngejar mount, ngejar side control, habis itu ground and poundnya dari situ kebanyakan. Nah, kalau si Leon itu pinternya adalah dengan yang tadi itu, dia dari posisi half nggak usah sampai passing the guard, dia bisa mukulin terus gitu. Nah, tapi kalau dengan Nate Diaz berani apa dibawa ke bawah. Submissionnya ngeri men. Itu kayak gue inget banget dia submission triangle terus omoplata itu ngeri itu ngeri itu bisa entah dari mana bisa aja gitu dapat. Yang bisa nyetop dia ini kan cuman si yang berani bawa ke bawah dan nyetop dia kan cuman GSP kan. GSP ya, take down, ground and pound 5 ronde ya, 5 ronde diajak gitu ya terus sudah. Betul. Dan hebatnya itu yang ini nih, yang dia kasih can opener. Waktu itu aku perhatiin, dia kasih can opener begini. Opener ya. Dia jadi satu tangan itu dikasih can opener. Dia kasih can opener. Karena kan nyerang dari bawah kan biasanya kan nyerangnya pakai ini, nyerangnya kan dari ambar biasanya atau triangle. Ambar ya. Berarti lu perlu extend badan lu kan. Nah, dia kasih can opener itu supaya lehernya nggak bisa extend. Nggak really can opener, cuma dikontrol aja kepalanya. Kontrol lah pokoknya. Head control yang kayak can opener, dia bisa dihajar, bam, 1, 2, balik lagi ke bawah gitu. Jago men, itu tuh masterful sekali. Gitu. Jadinya ya untuk dibawa ke bawah ya kita let's see gitu apakah dia mau. Tapi gue nggak ngelihat itu bisa kejadian lah. Gitu aja. Karena kayaknya bakal adu pukul sih kalau menurut saya. Adu pukul. Nah, kalau adu pukul ya itu bisa kemakan volumenya. Yang satu Leon sendiri juga mainnya andalannya dari jarak dekat. Bisa berani nggak dia jarak dekat juga gitu. Untuk masuk itu kan dia perlu ketemu sama boxingnya Nate. Diaz. Karena range-nya dia juga panjang kan. Tahu saya si Nate. Iya. Ya udah. Nih kalau nggak ini ada ya udah, ini ada satu very quick question sebelum kita cabut aja. Oliveira sama Chandler. Oh, Oliveira sama Chandler. Oh sorry, ya benar. Itu GSST bilang yang lawan GSP itu Nick, benar. Aku ketuker yang itunya. Tapi metodenya sih sama gitu, dan strateginya kurang lebih sama. Tapi benar itu Nick. Sorry, aku yang salah waktu itu. Bukan Nate itu. Aku tuh my bad. Nah ini pertanyaan lagi nih, Oliveira versus Chandler. Itu lu pegang mana? Gini ya, kayaknya sih masih Chandler sih. Karena kita tahu sendiri kalau Oliveira itu kan dia dari Brazil. Dulu gamenya memang submission doang, tapi dia improve-nya lumayan di bagian strikingnya, improve-nya mateng. Jadi terakhir lawan Tony Ferguson, dia banyak dominasi ya, dia mendominasi si Tony Ferguson.
Dan Michael Chandler, cuman Michael Chandler ini ya karakternya kayak Amerika, dia tekniknya udah matang, fisiknya juga dimatengin abis-abisan. Karakter Amerika gitu, kuat gitu, strength, power gitu. Jadi ini bakalan jadi kayak fight technical versus strength power sih menurut saya. Oke. Aku tapi in the battle of strength sama ini mungkin aku akan masih lebih pegang Chandler, karena aku tetap akan lebih pegang Chandler lah untuk kali ini. Jadi Chandler power against teknik. Kalau aku tadi aku bilang, aku akan lebih condong untuk lebih ke Chandler, dan aku akan lebih suka supaya Chandler yang menang. Iya, lebih bisa menjual juga dia memang. Lebih bisa menjual, bener. Kayak gini, Connor udah kalah, kalau dia kalah lagi, star powernya mungkin bisa hilang. Kalau ada Chandler yang bisa gantiin, lumayan. Kita juga ada sedikit ada yang lebih, ada drama juga gitu, ada serunya juga. Tapi setidaknya dia ngikutin gayanya Chael Sonnen lah, nggak terlalu sementara, nggak terlalu mainnya masih kayak ngocol-ngocolan gitu loh. Gitu. Ya wis, aku rasa kita udahin aja. Boleh. Ram, terima kasih banyak buat ininya, buat waktunya juga, buat kita bahas semua topik-topik yang ada. Dan buat teman-teman yang sudah ngikutin di sini semuanya, terima kasih banyak sudah ngikutin semua dari tadi. Dan buat fight berikutnya, Rama, aku juga mau bilang all the best buat latihannya, dan sampai aku nggak sabar lagi pengen lihat Rama turun lagi dan siap dan menunjukkan permainan terbaiknya lagi kita. Dan siap. Dan untuk itu saya dari Bung Bram, dan kepada teman-teman semua, segitu saya mau pamit dulu, dan tentu saja salam us.